Dan cerita ini saya spesialkan untuk sahabat saya, Kang Ahmad Armani, yang sampai sekarang masih di atas merbabu. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Bertemu lagi bersama mahasiswa siluman. Yang kali ini kita akan menceritakan pengalaman mendaki di Gunung Merbabu, Jawa Tengah, di mana seorang pendaki yang masuk ke dalam desa gaib bersama temannya. Namun temannya ini memiliki keputusan yang di luar dugaan. Dia dengan sengaja ingin tinggal di desa gaib Gunung Merbabu tersebut, yang alasannya masih menjadi misteri. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke cerita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Selamat mendengarkan. Waktu itu, nanjak Merbabu via Wekas, Desa Kaponan. Aku berdua bersama Ahmad Armani. Kami naik motor memasuki Gapura Wekas sampai ke desa terakhir, Desa Ndakan, yang menjadi sekrit awal untuk Simaksi. Setelah sholat maghrib, kami mulai perjalanan, dan start dimulai setelah kami berdoa minta izin sesepuh desa dan ziarah makam desa tersebut yang berada di atas desa. Setelah persawahan warga, mulai memasuki pintu hutan pinus yang lebat, menambah serunya malam itu. Singkat cerita, pos 1 yang dulunya ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Kami lewati sampai ke pos 2. Sampai di situ, baru kami istirahat untuk minum dan merokok, sembari meluruskan kaki dan pinggang yang mulai letih karena beban carry dengan jarak tempuh selama 3 jam lebih. Waktu kami tiba di persimpangan Gunung Kukusan, di atas tugu perbatasan, terasa angin membelai kencang, meniup dengan ganasnya. Ilalang dan semak belukar menjadi tepian jalur kami. Di sisi kanan kiri, mulai ramai dengan sosok penampakan yang dari barisan kuntilanak bergelantungan. Pocong yang muncul dan hilang sesuka mereka. Tangan-tangan yang bermunculan dari sisi kanan kiri serasa mau meraih kami. Yang membuat lebih seru, dari atas bukit yang tidak begitu tinggi, dihadapkan kami berdiri bocah kecil, cekikikan, sambil nunjuk ke arah kami dan ngoceh. Mas, ngopo podo merene? Yang kalau diartikan, Mas, ngapain pada kesini? Dan tiba-tiba, kepalanya patah menggelinding ke arah kami. Kepala bocah itu gelundungan sambil cekikikan, lalu hilang sebelum sampai di depan kakiku. Setelah tarik nafas dan baca istighfar, kami istirahat di mana tempat bocah tadi berdiri. Kami buka keril, keluarkan kompor, nesting dan perangkat lain. Akhirnya kami putuskan untuk membuat kopi, sembari beristirahat di puncak Kukusan, yang di situ kemiringan tanahnya tidak begitu curam. Hangatnya kopi, rokok dan juga cemilan untuk kembalikan energi. Masih teringat fenomena bocah yang kepalanya gelindingan. Tiba-tiba Kang Armani berlari ke salah satu pohon yang bentuknya melengkung, seakan pohon itu sedang ditindihi dengan beban berat. Pohon syukuran paha manusia ini ternyata jadi tempat duduk santainya Nyai Kembang. Nyai Kembang adalah sosok wanita berkebaya merah, berkain batik coklat kemasan, wajahnya cantik, rambut disampingkan ke depan dengan berhias bunga kantil yang belum mekar. Kemunculan Nyai Kembang ditandai dengan angin yang menebraskan wewangian bunga Kamboja atau kantil. Kang Armani menghampiri sosok itu dengan berdiri dengan tangan sedekap ke dada, kepala menunduk.
Interaksi mereka cukup lama, sampai kopi Kang Armani dingin. Setelah usai berinteraksi, Kang Armani kembali duduk, kemudian menjeruput kopi dan bercerita. Ada penglihatan di atas, sedikit lagi persimpangan triangulasi bro. Terus kenapa Kang? Jawabku. Kalau mau melihat pendaki yang tidak pernah bisa keluar dari dukuh atau desa gaib, di situ pintunya. Jelas Kang Armani. Udahlah, orang udah mati Kang. Seandainya semua mereka bisa dibawa ke dunia kita, itu juga mustahil kan? Iya, siapa tahu betah di sana kamu, di dukuh. Sambil ketawa ngakak, Kang Armani selesaikan pembicaraan yang tak karuan. Sedikit kupas soal dukuh atau desa alam gaib, di mana kebanyakan pendaki nyasar ke dalamnya dan tidak pernah bisa keluar kembali, kecuali yang berhati suci. Kebanyakan pendaki yang ada di dalam, mereka yang berbuat salah, maksiat, takabur, dan juga niatan buruk sebelum naik gunung ini. Mendaki harus dilandasi ketulusan, iman dan juga mental yang kuat. Dukuh terbuka buat semua pendaki, terutama pendaki yang arogan dan merasa so hebat di alam rimba raya, yang merasa bisa menaklukkan semesta dengan takaburnya diri. Awas, pendaki seperti ini, besoknya hati-hati ya kalau naik gunung. Nyai Kembang hanya menunjukkan jika kami mau melihat dukuh, kami akan disambut sebagai selayaknya tamu. Tapi kami bertujuan untuk naik ke puncak, bukan naik gunung, mampir makan ke rumah lelembut. Setelah ngobrol usai, ngopi dan makan kelar, kami bereskan perlengkapan untuk siap-siap melanjutkan perjalanan yang masih lumayan panjang dan menantang. Karena masih harus tapaki simpang puncak triangulasi dan juga meniti jembatan setan sebelum sujud di atas puncak Kenteng Songo. Diceritakan sebelumnya, jika Kang Armani sempat berinteraksi dengan Nyai Kembang, salah satu penunggu lereng merbabu yang menguasai desa gaib yaitu dukuh. Dan kami melanjutkan kembali perjalanan malam ini. Malam yang terasa begitu lambat berganti, di mana angin menerpa semakin kencang. Hawa mistisnya tempat ini dicampur dengan dinginnya embun malam menyusupi sendi-sendi raga kami. Persimpangan puncak antara Triangulasi dan Kenteng Songo terlihat tepat di depan kami. Di sini kembali keusilan dedemit musik perjalanan saya dan Kang Armani. Meski angin bertiup kencang di area terbuka ini, tapi ada angin lain yang berputar-putar saja di atas kepala kami. Suara bising angin dan bisikan-bisikan bermunculan. Hanya ada satu bisikan yang jelas terdengar, tapi lirih. Gimana tuh ngebayanginnya? Bunyinya seperti ini. Terus jalan lurus, terus jalan lurus. Begitu bisikan itu terulang-ulang. Sementara perjabangan jalur yang dua arah tiba-tiba jadi satu arah jalur lurus yang terdapat seperti ada gapura yang samar tertutup kabut. Kuhentikan langkah lalu bilang ke Kang Armani, "Kang, jalurnya berubah tuh," sambil sorotkan senter ke arah gapura di depan. Kang Armani hanya senyum nyungging sambil bilang, "Kita udah sampai bro, welcome to dukuh." Hahaha. Aku hanya tersenyum kecut sambil keluarkan rokok dalam saku. Dan tiba-tiba perasaan gak enak banget bos. Merinding di tengkuk leherku tebal banget. Terdengar suara gemerincing dari belakangku dan aroma seketika menjadi bau bangkai yang sangat mengganggu hidung mungilku. Waktu aku menoleh ke belakang, sosok pocong terbang pas ke arah kami. Dan muka kami saling berhadapan yang jaraknya amat sangat dekat. Wajah kucilku serasa hampir tersentuh sama wajah hancurnya pocong. Wajah yang hitam legam, kulit dengan dagingnya terkoyak,
dan terlihat jelas tulang rahang, gigi, juga tulang wajah sebagian. Matanya growong, biji matanya tak ada lagi, tapi keluar cahaya warna merah di dalamnya. Seketika, nafasku sesak ketika kami beradu pandang. Hingga Kang Armani menarikku mundur menjauh agar tidak diludahi oleh pocong yang membusuk itu. Masih kami pandangi sosok ini yang gerakan kepalanya menoleh ke arah kami, namun gerakannya patah-patah, tidak langsung menoleh ke arah kami. Asli, jelasinnya susah. Selang beberapa lama, dia terbang masuk ke gapura jalur itu, lalu menghilang. Jadi, kalau ada terdengar bunyi kemberincing, seperti kunci banyak yang disatukan lalu digerakkan, sudah jelas pocong di sekitar kalian. Saat kami berdua masih setengah bego, menatap kosong ke arah hilangnya sosok pocong tadi, dari kejauhan seperti ada sinar kemasan terpancar. Ada sosok laki-laki berjalan. Setiap berjalan, langkahnya memiliki aura kuat. Kabut di samping sisi kanan kirinya tersibak dengan sendirinya. Semakin mendekat, semakin meredup cahaya yang bersumber dari sosok itu. Setelah jaraknya hanya beberapa meter, terlihat jelas seorang pria gagah mengenakan celana dan baju hitam dengan ikat kepala warna merah, rambut panjang, wajah ganteng, namun terlihat taring di sela bibirnya. Saya Kamituo di desa Dukuh Kembang. Nyai sudah menunggu kedatangan Aden berdua, ucap sosok itu sambil menjelaskan. Dia adalah salah satu penggawa desa tersebut dan salah satu tetua jabatan di bawah pimpinan Nyai Kembang. Mari Den, ikuti saya, ucapnya buyarkan lamunan kami berdua. Tidak bisa menolak, bahkan tubuh seakan tiba-tiba bergerak dengan sendirinya mengikuti punggawa Nyai Kembang tanpa bisa berkata apa-apa. Karena kami sudah masuk ke dalam gapura yang bertuliskan aksara Jawa yang tidak bisa saya baca, kami telah masuk ke Dukuh Kembang. Karena tidak dapat diceritakan di dalam sana, maka saya lanjut cerita di perjalanan saja. Intinya, di dalam dukuh itu banyak sekali pendaki di sana. Ada ratusan, bahkan bisa ribuan. Karena di salah satu depan rumah itu bergerombol puluhan pendaki. Belum di aula desa dan rumah-rumah lainnya. Yang paling banyak berkumpul di pekarangan rumah. Yang paling banyak berkumpul di pekarangan rumah Kamituo, punggawa Nyai Kembang. Kami keluar dari dukuh sekitaran tengah hari. Dan setelah dihitung, kami di dalam sana sudah 2 hari 2 malam. Sementara tidak begitu lama di dalam dukuh. Yang aneh lagi, waktu keluar dari dukuh, bukan di tempat kami masuk, tapi keluar tepat di puncak Syarif, tanpa melewati Watu Tumpang dan Kenteng Songo. Ya, kami akhirnya sholat di puncak. Setelah itu menikmati pemandangan alam yang tetap indah di siang hari. Ngobrol panjang lebar. Herannya, kami tidak merasa haus dan lapar. Padahal kami bertemu pendaki lain dan bertanya hari saat itu. Dan kami berdua sudah 2 hari di dalam alam lain. Akhirnya, kami putuskan untuk turun lintas jalur melalui jalur Selo. Karena di jalur ini, selain indah, juga terdapat istana jin lain. Singkat cerita, aku dan Kang Armani berpisah di Sabana 2. Waktu itu di Sabana berkabut, dihiasi rintikan gerimis senja hari. Aku turun sendiri, lalu pulang dengan membawa rahasia yang aku emban seumur hidupku. Dan cerita ini saya spesialkan untuk sahabat saya, Kang Ahmad Armani, yang sampai sekarang masih di atas berbabu. Mohon sekalian minta Al-Fatihahnya ya buat sahabat saya, Kang Ahmad Armani. Saya tidak dapat menjabarkannya di dalam dukuh yang saya lihat dan kenapa Kang Armani memilih tinggal di Merbabu.
Semua itu karena sahabat saya berpesan untuk cukup saya saja yang paham akan pilihannya. Pihak keluarga ikhlas melepaskan karena Kang Armani sempat pulang dan menginap 1 malam untuk menjelaskan pilihannya waktu di malam ke-40 hari. Dunia itu pilihan, kita cukup menghormati dan menghargai jika pilihan itu yang terbaik. Demikian kisah saya, sekian dan terima kasih. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Jangan lupa like dan share-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.